Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Inggris dengan Bu Andri. Oke anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang introducing other people. Untuk sebelumnya, kemarin kita sudah belajar tentang introducing ourselves, yaitu memperkenalkan diri sendiri. Untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar tentang introducing other people. Apa yang dimaksud dengan introducing other people? Introducing other people adalah cara memperkenalkan orang lain. Ya. Oke, sudah siap belajar? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi pengertian dari introducing itu adalah cara memperkenalkan diri, baik memperkenalkan diri sendiri, introducing ourselves, ataupun memperkenalkan orang lain, atau disebut introducing other people. Nah, bagaimana caranya kita memperkenalkan orang lain? Nah, di bahasa Inggris ada beberapa cara yang dipakai untuk memperkenalkan orang lain. Nah, sini ya. To introduce someone to others people, we can use the way like. Jadi untuk memperkenalkan ke orang lain, kita bisa menggunakan cara seperti yang pertama yang harus kita berikan adalah greeting. Oke, yang harus kita berikan adalah greeting. Masih ingat greeting itu apa? Ya, greeting itu adalah ucapan salam. Ini caranya. Ada good morning, good afternoon, good evening my friend. Contohnya good morning my friend, good afternoon my friend, atau good evening my friend. Atau bisa kita menggunakan good morning all of my friends. Selamat pagi teman-teman semuanya. Good afternoon all of my friends. Selamat siang teman-teman semuanya. Good evening all of my friends. Tinggal kamu bertemunya dengan temanmu atau momennya itu kapan, kamu sesuaikan. Kemarin di chapter sebelumnya kita sudah belajar kapan kita menggunakan good morning, kapan kita menggunakan good afternoon, dan kapan kita menggunakan good evening. Ya, masih ingat ya kemarin ya perbedaannya kapan. Jadi yang pertama kita berikan greeting, karena greeting ini sangat penting untuk mengawali sebuah perbincangan. Berikutnya setelah greeting, nah kita bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Ada berbagai macam cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ini. Kamu bisa pilih salah satu. Bisa menggunakan can I, my I, let me, I would like to, I want to, could I. Ya, ini kamu pilih salah satu. Can I introduce you to? Nah, titik-titik di sini kamu isi siapa yang akan kamu perkenalkan. Siapa yang ingin kamu perkenalkan ke orang lain. Contohnya di sini kamu mau memperkenalkan ibumu. Berarti kamu bisa mengucapkan can I introduce you to my mother? Bisakah saya memperkenalkan kepadamu ibu saya? Nah, atau bisa menggunakan my I introduce you to my mother. Bolehkah saya memperkenalkan kepadamu ibu saya? Atau yang ketiga bisa menggunakan cara let me introduce you to my mother. Sama ya, ini artinya izinkan saya memperkenalkan kepadamu ibu saya. Atau cara yang keempat yaitu I would like to introduce you to my mother. Saya ingin memperkenalkan kamu kepada ibuku. Cara berikutnya, I want to introduce you to my mother.
saya ingin memperkenalkan kamu kepada ibuku. Nah, ini kamu sebutkan ya, kamu kenalkan siapa, titik-titik ini kamu isi itu. Dan yang terakhir bisa menggunakan could I introduce you to my mother? Bisakah saya memperkenalkan kepadamu ibu saya? Bedanya ini kan artinya sama. Can I, could I ini artinya sama. Bisakah saya? Cuma kalau could I di sini lebih halus atau lebih sopan. Bisa kamu berikan kepada orang yang lebih tua. Could I introduce you to my mother? Tapi kalau can I, my I itu dengan teman sebaya atau seumuran. Tapi kalau yang lebih halus kamu bisa menggunakan could I atau I would like to. Nah, kamu pilih yang mana. Sudah jelas ya sampai sini. Setelah kamu memberikan ungkapan seperti ini, kamu sebutkan nama orang yang akan kamu perkenalkan. Oke. Jadi setelah contoh ya, saya ambil contoh yang I would like to. I would like to introduce you to my mother. Her name is Tuti. Kenapa saya pakai her? Karena kata ganti dari ibu adalah she, sedangkan untuk menyatakan milik namanya ini kita pakai her untuk perempuan. Kalau his di sini untuk kepemilikan laki-laki. Ya. Her name is, siapa namanya kamu sebutkan. Atau bisa dengan ungkapan seperti ini. She is, siapa namanya? She is Miss Tuti. Atau kalau laki-laki di sini he is, siapa? Ya. Setelah mention her atau his name, kita bisa menambahkan giving her or his activities or identity. Berikan keterangan tentang aktivitasnya. Ya, sekolah di mana? Contoh ini. She or he is school at bla bla bla. Dia bersekolah di mana? Ingat ya, kalau she di sini untuk perempuan, kalau he untuk laki-laki. Nah, berikutnya she or he was born in mana? Dia lahir di mana? Berikutnya she or he live at or on mana? Dia tinggal di mana? She lives at bla 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 atau he lives on bla bla bla. Setelah tempat tinggalnya di mana, sebutkan hobinya. Her hobby is atau his hobby is. Kalau hobinya satu kamu pakai is. Kalau hobinya banyak, lebih dari satu, pakai are. Her hobby are dancing and cycling. Hobinya menari dan bersepeda. Kalau untuk laki-laki, his hobby. Berikutnya baru kamu bisa closing. Kamu menutup perkenalanmu dengan ungkapan seperti ini. I think enough, thank you. Saya pikir cukup, terima kasih. Udah kan ya, I think enough, thank you. Atau thanks for your attention, terima kasih atas perhatiannya. Ini kamu pilih salah satu yang kamu anggap mudah yang mana. Sampai di sini jelas ya. Jadi greeting, lalu kamu sebutkan siapa namanya yang akan kamu kenalkan, lalu sebutkan her or his activities, lalu baru bisa kamu closing. Ini tidak hanya di sini ya, kamu bisa tambahkan yang lainnya. Tidak harus persis seperti ini, kamu bisa explore sendiri. Nah, atau bisa dengan ungkapan I think that all. Saya pikir itu semua sudah cukup. Ya. Ini ada contoh. Di sini ada contoh perkenalan ya, introducing other people to each other.
Ini, hi James. Halo James, this is Mary. Ini Mary. She is a friend of mine. Halo James, ini Mary. Dia adalah temanku. Ini memperkenalkan. Lalu James mengatakan, hi Mary, nice to meet you. Hai Mary, senang berjumpa denganmu. Nice to meet you too James. Ini contoh yang sederhana. Berikutnya, ini Bu Andri memberikan contoh dalam sebuah paragraf bagaimana cara memperkenalkan orang lain. Ya, saya bacakan. Nanti tugasmu serupa dengan ini, tapi tidak harus sama. Ya, ini contohnya saya bacakan ya. Good morning everybody. Let me introduce you to my sister. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan kamu kepada saudara perempuanku. Her name is Raya. Kenapa saya pakai her? Karena my sister kan perempuan. Jadi saya pakai her. Her name is Raya. Namanya Raya. She is 17 years old. Usianya 17 tahun. She lives on Prambanan Street. Dia tinggal di Jalan Prambanan. She is school at Taman Siswa Vocational School. Dia bersekolah di SMK Taman Siswa. Her hobby is reading. Hobinya membaca. She likes adventure books. Dia suka dengan buku-buku petualangan. Sometimes she goes to the bookstore to buy some books there. Kadang-kadang dia pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku di sana. I think that's all. Thank you. Nah, kamu bisa closing dengan menggunakan seperti ini. Ini contoh sederhana bagaimana kita memperkenalkan orang lain. Ya, bukan memperkenalkan diri sendiri, tapi memperkenalkan orang lain. Nah, ini contoh dari Bu Andri untuk kalian. Gimana? Sudah jelas ya? Kalau tidak jelas, kalian bisa nanti tulis di kolom komentar apa yang kamu tanyakan. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini yaitu please make a short paragraph about introducing your friend to others. Jadi kamu silahkan membuat paragraf yang isinya memperkenalkan temanmu. Oke ya, tulis di buku tulis dengan baik, dengan rapi. Lalu nanti bisa dikirim ke Bu Andri. Oke, sudah cukup pertemuan hari ini, penjelasan dari Ibu. Tetap semangat belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.